Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Allahu Akbar. Harus dibiasakan seperti itu. Kenapa? Supaya benar-benar luar biasa dan kita mengagungkan Allah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bunda Ketua Majelis Taklim, Bunda Emma beserta pengurus dan jajaran kepengurusan Mushola As-Sobirin An-Nasirun, Masya Allah. Ingatnya di JM ya Bunda, mohon maaf Bunda. An-Nasirun ya, ternyata bunda-bunda kita ini cepat koneknya. Berarti semangat hari ini, luar biasa. Iya Bunda. Ini pada ibu-ibu bayi semua loh Ustazah. Oh Masya Allah. Iya luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Yang sama-sama kita muliakan hari ini bunda-bunda ya. Bunda-bunda kita anggota majelis ilmu atau majelis taklim Mushola An-Nasirun yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sama-sama muliakan ya, jamaah hadirin hadirat yang berbahagia yang hadir pada hari ini. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya Allah masih menitipkan kita nikmat iman. Allah masih menitipkan kita nikmat sehat, sehingga walaupun cuaca ekstrim ya Bun, untuk beberapa minggu, 1 minggu ini cuaca memang agak ekstrim Bun, luar biasa panasnya sampai 34 atau 37 derajat Celcius. Ini luar biasa Bunda ya. Maka kita yang berhadir ini diminta untuk memperbanyak minum air putih ya Bun, karena sedikit aja kita keluar rumah Bunda berkeringat, bercucuran keringat, panasnya luar biasa di luar Bun ya, sehingga tenggorokan kita itu bisa kering dibuatnya. Maka dianjurkan kita untuk perbanyak minum air putih. Mudah-mudahan Allah hari ini nitipkan nikmat sehat untuk kita yang berhadir ini. Kita niatkan sehat kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diniatkan hari ini ibadah untuk Allah ya, nikmat sehatnya dipakai untuk ibadah, insya Allah Allah pasti akan makbulkan. Bunda-bunda, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah di hari Jumat yang mulia dan barokah ini ya, karena sesungguhnya tak lain dan tak bukan hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat nanti di yaumil mahsyar, ketika dihisab di hari penimbangan. Hanya Rasulullah yang akan memberikan kita pertolongan. Maka selagi masih ada nyawa, selagi Allah berikan kita nafas, maka perbanyak salawat di hari Jumat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, beberapa lama kita sudah menjalankan ibadah Ramadan ya. Rasanya sedih banget kalau Ramadan itu pergi. Kenapa? Ya, Ramadan adalah tempat kita perbanyak amal soleh.
karena di situ seluruh amalan kita pasti dilipat gandakan oleh Allah. Setelah pergi, maka amalan itu kita harus cari dengan bertungkus lumus. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena kalau Ramadan kita hanya mengerjakan satu kebaikan saja, ibadah atau yang lainnya, Allah sudah lipatkan berlipat-lipat ganda. Tapi kalau sudah masuk Syawal, maka ya amalan kita akan seperti biasa. Maka dari itu kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba mencari amal soleh, ya, supaya apa? Supaya banyak amal soleh kita. Terkadang Bunda, amal soleh itu dihitung, kita buat amal soleh, ada juga perbuatan yang tidak baik kita lakukan. Inilah kadang yang menstabilkan, mengurangi amal atau meninggikan amal kita. Ya, banyak perbuatan yang tidak baik, banyak perbuatan yang baik kadang terkurangi dengan amal-amal kebaikan kita, karena mungkin bisa jadi amal kebaikan, amal tidak baiknya kita banyak lakukan. Maka kita tanpa sengaja banyak hari ini kita melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita, ternyata ya ibadah kita, pahala kita bangkrut nanti di yaumil akhir. Maka bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan masuknya bulan Syawal, hari kemenangan pada hari ini, maka kita bersukacita, kita mulai ya ibadah kita yang telah terdidik di bulan Ramadan, ya, dengan pembiasaan-pembiasaan sunnah yang kita lakukan, maka itu akan kita biasakan. Orang yang sudah membiasakan kegiatan amal Ramadannya dibiasakan di Syawal, maka ini salah satu orang yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi kalau masuk Syawal menurun ibadahnya kepada Allah, maka ini ciri-ciri Allah belum berikan rahmat kepada kita. Ya Bunda ya. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat setelah masuknya Syawal, ya, ibadahnya setidaknya stabil dan malah makin meningkat. Tapi kalau sudah mulai malas, Bun, itu lumrah kita manusia ya. Terkadang kita ibadah kadang malas, ya, malas saja bawaannya, ya. Tiba iman kita meningkat, itu rajin banget kita rasanya. Belum waktu sholat kita sudah mulai melakukan kegiatan ibadahnya, ya. Maka ciri-ciri salah satu untuk orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah adalah meningkatnya ibadahnya pada bulan Syawal ini. Setidaknya stabil, ya Bunda ya. Maka bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ya, mari ya, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak ibadah, kita stabilkan, setidaknya kita tingkatkan, ya, supaya apa? Supaya nanti kita akan tetap mendapatkan rahmat dari Allah. Ingat Bun, hanya rahmat Allah lah yang kita harapkan, ya, kasih sayang Allah lah yang kita harapkan ketika kita hidup di dunia ini. Kenapa? Dengan kasih sayang Allah, apapun yang kita munajatkan, apapun yang kita minta, insya Allah pasti Allah kabulkan. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lebaran 1 bulan ya Bun? Iya kan Bun? Iya, Lebaran 1 bulan. Karena ini masih bulan Syawal, ya. Setidaknya di bulan Syawal ini kita dapat ibadah halal bihalalnya, ya. Hari ini inilah bunda-bunda yang Allah berikan hidayah, iman, sehingga mampu nih untuk hadir di musola. Biasanya ramai ya Bunda ya. Mungkin masih ada yang di kampung kali ya, karena masih Syawal ya. Mudah-mudahan inilah orang-orang pilihan Allah, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah mulai ya Bun ya, seluruh majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim yang ada di Kota Dumai sudah mulai buka kembali. Maka hari ini Anasirun yang pertama ya Bun, ini perdana buka lagi ya. Nah, setelah Ramadan ini buka lagi. Nah, inilah yang disebut dengan ladang amal kita, ya Bunda ya. Maka di dalam ibadah itu ada ibadah itu yang pertama fardu ain, ada ibadah itu yang hukumnya fardu kifayah, ya Bunda ya. Jadi salah satu ya
dalam kajian ilmu, bunda yang hadir dari rumah ke sini untuk mendengarkan kajian ilmu, ini termasuk hukumnya adalah fardu ain, ya, bahwa seseorang muslimah, ya, ketika dia menuntut ilmu hukumnya wajib, maka hukumnya fardu ain. Jadi orang yang berada di kajian ilmu ini, bunda, adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah, ya, dan didoakan oleh 70.000 malaikat hari ini. Itu dia. Karena hukumnya fardu ain, ya bunda ya. Kalau fardu ain maka dia wajib ya, wajib untuk kita menuntut ilmu. Jadi orang yang berkajian ilmu itu, ya, pahalanya, ketika kita dapat pahalanya seperti, ya, seseorang melakukan ibadah sunnah, sholat sunnah 100 rakaat. Itu dia. Jadi bunda-bunda orang yang beruntung hari ini, ya. Kadang kita untuk tergerak hati masuk ke rumah Allah ini, itu butuh hidayah Allah. Benar nggak bun? Nggak semua orang bisa bunda, ya, butuh hidayah Allah, ya. Hanya orang-orang yang diberikan titipan iman di hatinya, hidayah dari Allah, mampu melangkahkan kaki ke rumah Allah ini. Tak semua bunda. Kalau semua dapat hidayah, nih musola ini penuh nih, ya, berarti bunda termasuk orang-orang yang beruntung hari ini, ya. Maka pahala inilah yang harus kita kejar terus, ya bunda ya. Jangan malas untuk datang ke kajian ilmu, hadiri terus karena pahalanya luar biasa, ya bunda ya. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tausiah kita hari ini adalah, ya, tentang stop mengomentari hidup orang lain. Kalau bahasa sekarangnya atau yang viral itu kepo, ya enggak bun? Bahasa sekarangnya tuh kepo, ya, kepo dengan urusan orang lain, kepo dengan mengomentari hidup orang lain, sementara kita tak tahu bagaimana kehidupan kita sendiri. Ini harus hati-hati, ya. Jadi ketika ini terjadi di lingkungan kita, inilah yang harus kita waspadai. Jadi ada 9 kategori yang harus kita hindari, ya, perbuatan yang kita ingin mengomentari atau tentang kepo tentang kehidupan orang lain, ya bun ya. Jadi kepo tentang kehidupan orang lain itu dapat pahala atau dapat dosa bunda? Bener nih, dapat dosa. Iya, kita kepengen tahu nih, ya. Kalau ndak tahu pula katanya ndak bermasyarakat pula. Padahal sebenarnya itu keponya tentang aib orang lain sebenarnya, ya bunda ya. Maka di sini ada 9 kategori yang harus kita hindari, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di 9 golongan ini. Maka di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatubayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbiru ala ma fa'altum nadimin. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah di dalam surat Al-Hujurat ini, ya. Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka, ya, engkau harus teliti dulu, kata Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang celaka di dalam kebodohan ataupun kecerobohan, ya. Itu kata Allah, ya, yang akhirnya kamu menyesali dengan perbuatan itu. Jadi yang pertama bunda adalah fasik, seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Hujurat ini ayat 6. Jadi orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang fasik ini, ya, adalah orang yang nanti diharamkan jasadnya oleh Allah untuk jangankan masuk surga, mencium surga aja nggak bisa, ya bunda ya. Ini dia orang fasik.
Ya. Orang yang dia tahu, ya, tetapi dia tidak mau tahu, Bunda. Contoh, ya, Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an bahwa menutup aurat itu adalah wajib hukumnya. Dia tahu menutup aurat itu wajib, tetapi di rumah masih buka hijabnya. Ya, Bun. Berarti orang yang fasik itu dia mengetahui hukum-hukum Allah, tetapi dia pura-pura tak tahu. Gitu, Bunda. Kenapa dia pura-pura tak tahu? Sehingga ketika dikatakan Allah, contoh salah satu tadi, ketika diwajibkan pakai hijab, pakai jilbab, ya, tutuplah auratmu, ya, kata Allah, maka dia pura-pura tidak tahu. Ketika di rumahnya dia masih buka jilbab. Ya, ketika menyapu teras, ditengok orang kiri kanan tak ada, sapu teras, tak pakai hijab. Ya, Bunda ya. Jadi pakai hijab pakai hijab itu bukan karena ada orang dan tidak ada orang. Ini hati-hati. Ya, Bun. Maka satu helai rambut pun, ya, ini yang bertanggung jawab adalah siapa yang pertama kali. Kalau yang masih ada suami. Ya, Bunda ya. Kalau yang masih ada beberapa orang tua laki-laki, ya, abang laki-laki, saudara laki-laki, itu bertanggung jawab tentang kita tak mau menutup aurat tadi. Ya, Bunda ya. Maka secara otomatis kita sudah sudah memberikan dosa kepada seseorang yang kita sayangi dengan perbuatan kita. Ya, Bunda ya. Maka menutup aurat itu coba perbaiki. Jadi dari tahun ke tahun, ya, jangan seperti itu juga kita. Tidak ada orang, ya, kita pura-pura tak tahu, buka aja hijab kita keluarlah. Keluar teras nyapu halaman. Ya, Bunda ya. Orang kan tak ada nih, masih pagi, ini masih jam 6 pagi. Ya enggak? Kita pura-pura tak tahu lah, ini rambut kita nampak. Maka hukumnya bukan seperti itu, Bunda. Ada tak ada orang yang tetap aurat kita tutup. Ya, Bun. Kalau tiba-tiba orang datang juga sama juga terlihat aurat kita. Maka, ya, kalau ingin salah satu doa-doa kita dimakbulkan, ikuti perintah Allah. Salah satunya menutup aurat. Ya, Bunda ya. Jangan kalau jangan kita saja yang menutup aurat. Ya, di rumah ada anak-anak kita. Ya, maka tularkan kebaikan itu kepada anak-anak kita. Anak-anak sekarang beda, Bunda. Pergi sekolah pakai jilbab, di rumah kadang keluar tak pakai jilbab. Ini yang kita khawatirkan. Ya, Bunda ya. Kalau ndak dipakainya aja pasmina tuh, Bunda, ya, yang panjang itu, udah dililit aja gini, pakai hijabnya. Suka hatinya aja. Maka, ya, pakailah hijab sesuai yang dianjurkan, ya, yang dianjurkan oleh syariat Islam. Ya, Bunda ya. Julurkan jilbabmu sehingga menutupi dadamu. Ya. Jadi bukan berarti, ya, pakaian yang syar'i itu yang pakaian yang terlalu dalam sampai ke lantai atau bahkan sampai ke kaki kita. Terkadang kita kan ada melihat, ya, seseorang pakai hijabnya sampai di bawah lutut, bawah lagi, seperti telekung. Ya, itu bukan syar'i. Yang syar'i itu, pengertian syar'i itu adalah ketika kita memakai hijab itu kita menutupi, ya, dada kita. Ya, itu syar'i. Tetapi kalau masih begini kita pakai jilbabnya nampak, ya, kita pakai ke belakang, itu baru bukan syar'i. Ya, Bunda ya. Bukan berarti orang yang memakai sampai panjang itu kita tak benarkan pula. Ya, itu sesuai selera lagi. Ya, Bunda ya. Panjang pendek itu sesuai selera. Yang penting anjuran di dalam Al-Qur'an, kita harus menutupi dada kita. Julurkan jilbabmu sampai menutupi dadamu, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, Bun. Jadi kalau tahun semalam masih juga pakai hijabnya ini antara iya dengan tidak, di rumah kadang terbuka-buka juga, usahakan tahun ini kita lebih teliti lagi dalam menutup aurat. Ya, Bunda ya. Karena kalau yang orang tuanya yang sudah meninggal, kita masih buka aurat, maka orang tua kita akan mendapatkan siksaannya.
Ya, masih di dunia ini anaknya masih buka aurat, orang tuanya mendapat siksa di alam kuburnya. Maka hati-hati hari ini, ya Bunda ya. Jadi orang yang fasik itu adalah orang ketika dia tahu hukum Al-Quran, hukum syariat Islam, tapi dia pura-pura tak tahu. Gitu. Yang kedua contohnya adalah ya azan berkumandang. Azan itu wajib nggak Bun? Ketika kita mendengarnya dan menjawabnya wajib nggak? Wajib ya Bun ya. Ketika kita sedang baca Quran, azan berkumandang, apakah kita berhenti atau kita lanjut baca Qurannya? Berhenti. Karena menjawab azan itu hukumnya wajib. Membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Maka hukum syariat Islam ini yang mana yang wajib itu yang didahulukan. Ya Bunda ya. Kalau membaca Quran, kalau Bunda sedang baca Quran dipanggil oleh suami, mana yang didahulukan? Nih tanggung nih sedikit lagi nih baru nak sodakallah. Mana didahulukan? Berhenti atau panggilan suami? Panggilan suami. Karena menjawab panggilan suami itu lebih wajib hukumnya, ya. Melayani suami, ya, berbakti kepada suami hukumnya wajib, ya. Kalau sementara membaca Al-Qur'an adalah sunnah hukumnya, maka didahulukan yang wajib. Ini tanggung nih baca Quran sedikit lagi, tunggulah Bang. Kan gitu ya. Jangan. Dahulukan suami. Maka berhenti sedekahlah kan di situ. Ya Bunda ya. Maka ketika dia tahu azan ini adalah perintah Allah, panggilan solat, maka ketika masih ada di antara kita semua, termasuk saya, ya, yang melalaikan, yang tidak mengindahkan azan itu kita termasuk orang-orang yang golongan orang fasik. Itu dia. Ya Bunda ya. Hati-hati. Kadang tanpa kita sengaja loh. Ya enggak Bun? Kadang kita sedang di pasar, ya Bun, sedang belanja di pasar orang azan. Ya Bun. Segerakan kita harus mengerjakan perintah Allah dulu. Kalau ingin merubah cara kita beribadah. Ya Bunda ya. Maka dari tahun ke tahun itu upayakan ibadah kita itu lebih sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya Bunda ya. Jangan begitu-begitu aja cara kita beribadah. Maka orang-orang yang fasik ini adalah orang yang dia tahu hukumnya tapi dia pura-pura tidak tahu. Itu salah satu contohnya tadi. Yang lebih parahnya apa Bunda? Ya, yang lebih parahnya ketika dia melakukan kesalahan, ya, kesalahannya itu ditutupinya, ya, dengan membela kebenaran dirinya. Dengan bisa saja dia menuduh orang lain, ya, kesalahannya itu dilemparkan kepada orang lain untuk menutupi kesalahannya. Itu dia. Itu orang fasik juga. Dia punya kesalahan nih. Ya, misalnya takut dihukumi oleh orang banyak, kesalahannya itu dilemparkannya kepada orang lain. Si Anu tuh yang kayak gitu, bukan saya, katanya gitu ya. Sehingga kesalahannya itu ditutupinya, ya, dengan melemparkan kepada orang lain. Cara menutupinya itu dilemparkannya kepada orang lain. Jadi sehingga jatuhnya itu adalah hukumnya fasik. Ya, hati-hati nih. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hindari berteman dengan orang yang fasik. Itu dia. Ya Bunda ya. Jadi salah satunya adalah fasik. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah munafik. Bunda, tahu enggak munafik Bun? Bun? Kayaknya kurang semangat kalau setelah lebaran nih ya. Munafik tahu Bun? Apa tuh Bunda? Apabila berkata dusta. Terus Bun. Apabila berjanji mungkir. Iya, terus Bun. Percaya khianat. Apabila dipercaya dia khianat. Itu dia. Jadi kalau kita mengaji ini harus tambah pintar ya Bunda ya. Tahun ke tahun, minggu ke minggu harus bertambah ilmu kita. Masya Allah luar biasa Bunda Iwat. Apabila ketika dia berkata, dia berdusta. Contoh, ya, perkataannya. Contoh, misalnya Bunda, saya undang nih. Bunda, besok saya ada tasyakuran di rumah ya, kenduri sedikit ya. Bunda datang ya Bun. Bunda jawab apa? Insya Allah. Insya Allah. Bunda, hati-hati kalau memakai kata-kata insya Allah.
Ya Bunda ya. Insya Allah itu segala sesuatu yang kita ingin datang ketika diundang sama orang, tapi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Bunda jawab insya Allah, kata Bunda ya, suatu ketika mau pergi, Bunda terasa malas saja nak bergerak. Mungkin efek karena panas cuaca, malas rasanya nak pergi nih ha. Ada enggak kayak gitu kalau kita ketika diundang orang? Ya Bun ya, ketika itu kita tiba-tiba kita malas gitu. Ya, padahal kita udah jawab insya Allah nih sama yang orang yang diundang, kita malas nih. Ya, jadi itu adalah termasuk kategori orang yang munafik. Ya, hati-hati Bun kalau kita menjawab insya Allah. Ya, insya Allah itu atas izin Allah. Kecuali ketika kita diundang, kita dapat musibah, kita nak pergi nih, tapi kita keserempet sama Honda misal, berarti itu kan tidak izin Allah. Ya Bunda ya, boleh itu kita nggak datang. Ya, atau tiba-tiba kita sakit, tak sakit kepala, ya Bunda, tak sakit pinggang kita, tiba-tiba pokoknya sakit. Ya, kalau sakit qadarullah, Allah yang memberikan sakit. Ya Bunda ya, berarti kita boleh. Jadi hari ini, mulai detik ini, hati-hati menggunakan kata-kata insya Allah, karena nanti kita akan tergolong pada orang-orang munafik. Macam mana ini? Saya senang nih Bunda nih, pertanyaannya luar biasa. Ya Bunda ya, saya Bunda, kebiasaan saya biasanya kalau kajian ilmu ya, kayak Bunda misalnya ngundang saya nih, bisa nggak nak nanti ngisi di Anasirun? Saya jawab siap Bunda, insya Allah. Kalau udah saya bilang insya Allah, kalau yang namanya kajian ilmu, selagi badan saya sehat, saya pasti sanggupi Bunda. Begitulah. Mudah-mudahan Allah izin. Itu kajian ilmu. Tapi kalau diajak kawan nih, ya, Bun, dia nelpon nih kawan saya. Nanti ke rumah ya. Nanti saya mau ada acara sedikit lah. Kita makan-makan aja nyo, katanya kayak gitu. Saya jawabnya nggak insya Allah Bunda. Saya tengok dulu ya Bunda, saya bilang. Saya jawabnya seperti itu Bun. Kenapa kita jawab seperti itu? Kalaupun kita malas, kalaupun kita tak sempat datang, ya nggak apa-apa gitu. Kita nggak ada memakai nama Allah gitu. Tapi kalau kayak di WA kan banyak undangan tuh. Iya. Undangan lewat WA. Iya. Itulah mungkin kebiasaan ibu-ibunya. Iya. Iya. Itu macam mana? Itulah Bunda. Inilah gunanya kita. Sama yang kata-kata. Kalau saya jawabnya gini Bunda, kalau kayak undangan-undangan di WA ya kan Bun, kita jawabnya gini. Kalau saya ya, terima kasih atas undangannya. Saya bilang gitu Bun. Terima kasih informasi atas undangan yang diberikan kepada saya. Saya jawabnya gitu, karena belum tentu kita pergi. Ya Bun, apalagi di WA itu, main undang WA itu, kalau ya kita kenal. Kalau tak kenal, asik nak jawab insya Allah aja kita. Ya enggak Bunda? Biasanya kalau kita kenal dekat, pasti kita bilang jawab insya Allah, karena kita kepengen hadir. Rasanya malu kalau kita nggak datang. Kita kenal nih sama orang yang diundang. Ya Bunda ya? Nggak apa-apa, kita jawab insya Allah. Tapi rasanya kalau undangan tuh disebar terus di WA grup itu, jawabnya gitu aja. Saya senang Bunda ditanya nih, gimana jawabnya katanya ya. Maka kita jawab terima kasih atas undangannya. Ya Bunda ya. Jadi kita menghindari supaya kita tidak tergolong di dalam lingkungan orang-orang yang munafik. Ya Bunda ya. Sudah tahu ilmunya seperti ini, maka dibiasakan kita jangan seperti itu lagi. Ya Bun ya. Tapi rasanya kita yakin mau pergi, tidak apa-apa kita jawab insya Allah. Itu dia. Jadi kata malas tidak masuk dalam insya Allah ya. Enggak Bunda. Karena insya Allah itu. Dari awal udah ada rasa malas datang. Iya. Kebanyakan orang. Tapi kita jawab aja di situ tuh insya Allah juga ya kan. Jadi itu hati-hati Bunda. Karena orang munafik itu salah satunya gitu Bun. Lain di mulut. Di mulut cakap insya Allah, di hati malas datang. Ini kita harus terhindar dari golongan orang-orang yang munafik seperti itu. Jangan sampai kita masuk pada golongan ini. Ya Bunda ya. Maka setelah kita udah belajar seperti ini, sudah tahu manfaat dan makna apa yang kita ucap ya. Karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini pasti akan dipertanggungjawabkan sampai yaumil akhir nanti.
Ya bunda ya, termasuk kita menyakiti hati perasaan orang lain, ini mulut tajam bun. Ya, maka hati-hati. Jadi bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika berkata ya, dia selalu mungkir, ya dusta. Dia selalu dusta. Ketika dia apa lagi satu lagi bunda? Percaya dia khianat. Sebelum itu Berjanji berjanji, mungkir. dia mungkir, ya. Ketika diberikan amanah, ya, misal diberikan amanah nih dalam organisasi majelis ilmu, ya, tapi dia berkhianat. Ini hati-hati. Ya bun, kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita, maka kita khianati, termasuk golongan orang-orang yang munafik tanpa kita sadari. Ya bunda ya, maka hati-hati yang di dalam kategori munafik ini. Ketika berkata jangan sampai berdusta, ketika berjanji jangan sampai berkhianat, ya. Ketika dipercaya jangan sampai berkhianat, ya. Maka bunda-bunda upayakan kita jangan termasuk pada golongan orang-orang yang munafik. Baik bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga adalah kikir. Bun, kikir itu apa bunda? Kita nggak apa-apa agak pelan-pelan ya bun, biar dapat ilmunya ya bun. Kikir itu apa bun? Kalau bahasa kampung bunda Iwat, ceke, sampili, apa le bun? Apa le bun? Campili kariang, apa le bun? Sama nggak dengan bakhil bun? Sama. Saya sama bunda. Kikir sama bakhil sama nggak bunda? Beda kata bunda, dari tulisannya aja beda ya bunda. Ya beda. Kikir itu apa? Apa bun kikir itu? Kikir itu pelit, ya. Ketika kita punya sesuatu, kikir. Bukan kikil daging ya bun ya. Kikir. Ya. Pelit. Ya, pelit ya bun. Ketika kita punya sesuatu atau punya banyak, kita nggak mau ngasih orang lain. Pelit kita, nggak mau kita berbagi, itu namanya kikir. Ya bun ya, pelit dia. Tak mau dia ngasih orang lain, tak mau berbagi, tak mau bersedekah. Nih, orang yang kikir. Ada enggak di antara kita seperti itu? Mudah-mudahan sini enggak ada. Maksudnya di lingkungan kita ada enggak seperti itu? Tak ada bunda. Alhamdulillah, selamat dunia akhirat di sini. Mudah-mudahan tak ada. Ya, dia punya harta, dia punya semuanya dia ada, tapi dia nggak mau berbagi. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya bunda ya. Kayaknya dia pelit lah mengeluarkan hartanya, nggak maulah dia berbagi. Berbagi pun kayak antara iya dengan tidak gitu ya enggak? Itu dia kikir. Jadi kalau bakhil itu beda bunda. Ya, bakhil itu dia punya harta, ya, dia punya harta atau dia punya semuanya, banyak hartanya, dia tak mau memberikan kepada orang lain, tapi yang punya orang lain dia mau. Ada enggak kayak gitu? Jadi bedanya coba dicerna ya bunda ya. Kalau kikir, dia punya segalanya, dia punya harta, tapi dia enggak mau berbagi. Sama dengan pelit. Ya. Tapi kalau bakhil, ya, dia punya, dia tak mau berbagi juga sama orang lain. Tapi yang punya orang lain tuh dia mau gitu loh. Itu dia bunda. Kalau mak dia awak nak katuju dia orang. Ya bunda ya. Cadiak buruk kata bunda nih. Itulah tingkatannya bakhil itu bunda. Di atas kikir tuh, di atasnya bakhil lagi. Terus bunda, yang lebih parahnya bakhil ini, dia punya semuanya, ya. Dia ada 3 tuh. Dia punya semuanya. Tapi untuk diri sendiri, untuk diri dia sendiri, dia tak mau juga, pelit juga. Contohnya apa? Contoh, ya, mungkin ada bunda temui atau bunda dengar berita, ya.
ketika dia sakit, ya, apa kata orang? Pailah ke rumah sakit, kata orang, ya. Iku kayaknya lah parah kok, harus dirawat, harus diperiksakan ke dokter, katanya. Nggak usah lah ado di rumah ku aja. Awak lah minum ube apulah, katanya, obat-obat yang dibeli di kedai gitu ya bunda ya. Padahal hartanya banyak, ya bunda ya. Tapi kayaknya dia sayang untuk diri dia sendiri, ya bun. Ada nggak ketemu orang seperti itu bun? Itu termasuk orang bakhil bun. Pelit dengan diri sendiri bunda, ya. Kata kesuntiknya nak. Tulah ini cerita le bunda. Ya ndak? Beko kalau ke rumah sakit sekian lo pitihnya beko. Kan gitu. Atau gini bunda, dia rasanya menurut kita dia mampu untuk beli mobil. Ya, karena hartanya kita nampak lah, ya. Dia mampu. Tapi dia lebih senang pakai sepeda buruk, sepeda unta lagi. Ada ndak temui orang tuh? Ada. Saya pernah nampak. Hati-hati tidak mempergunakan nikmat Allah yang sudah Allah berikan, ya bun. Kayak orang susah jawabnya, orangnya bapiti banyak, ya bunda ya. Tapi kayak orang susah aja. Ini dia. Jadi bakhil ini luar biasa bunda, luar biasa. Jadi jangan sampai kita meniru sifat yang seperti ini, ya bunda ya. Tadi yang pertama apa bunda? Fasik. Jangan sampai tidak dapet ya bun. Biarlah seketek kaji awak sore kok bun. Ya. Yang kedua bunda, munafik. Munafik tadi ada pula golongannya jadi 3, ya ndak? Yang ketiga bunda, kikir, pelit. Yang keempat adalah bakhil. Hati-hati, ya bunda ya. Bakhil ini yang sangat luar biasa, ya. Dia punya hartanya banyak tapi nak mau berbagi, yang punya orangnya nio. Sudah tuh yang punyanya yang adonya pun pilih ke dirinya sendiri. Itu bakhil. Ya bunda ya. Tanya sedikit. Ya. Mak ada baca buku, banyak-banyak baca selawat kepada kekasih itu kata Allah. Ya. Dia di Jumat. Kan Allah bahasanya la Muhammad alaihi wasallam. Iya bunda. Perbanyak salawat. Ya, boleh kita menghentikan zikir kita sesaat demi kita salawat kepada Rasulullah. Ayo kita salawat. Sallallahu ala. Ada juga yang mengingatkan kita. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Masya Allah, tabarakallah. Ya bun, masih ada bunda kita yang ingatkan untuk selawatan. Gak apa-apa bunda, ya. Kita senang diingatkan ya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah ghibah. Bun, ada tahu enggak apa itu ghibah? Bergunjing. Apalagi bunda? Menceritakan aib orang. Apalagi bunda? Apa bunda? Ayo bunda, saya mau tantang bunda kita nih, ya. Harus cerdas. Yang ikut kajian ilmu harus cerdas. Menceritakan aib orang, bergunjing, menjelek-jelekkan orang, memperolok-olokkan saudara kita, ya. Mentang-mentang kita punya rumah, dia nyewa, kita perolok-olokkan dia, nggak boleh ya bunda ya. Apalagi bunda menceritakan keburukan-keburukan atau kekurangan-kekurangannya, ya. Apalagi bunda ghibah itu memfitnah orang. Jadi ghibah sama fitnah itu berbeda.
Jadi tadi ada fasik, ada munafik, ada kikir, ada bakhil, yang kelima ghibah, yang keenam fitnah. Nah, dia ada bedanya itu. Ghibah sama fitnah itu berbeda. Ya. Ghibah itu kita menceritakan tentang keburukan dan kekurangan orang lain. Ya, walaupun itu benar. Ya, walaupun itu benar. Contoh, ya Bunda ya, saya kesini pakai motor, tahu-tahu motor saya itu kempes, mau pulang nih kempes motornya, mudah-mudahan tidak, ya. Ini kan contoh, jangan jadi doa pula hari Jumat ya Bunda. Jadi datang Bunda bilang sama saya, Zah, kalau bisa jangan di bengkel situ, memang bengkel ada di depan itu, tapi jangan di bengkel itulah Zah. Di bengkel tu nak dua elok ado. Tak percaya awak jawab tu doh. Ancak ustazah lah ensuang ke hujung tu ada bengkel cek lain. Nah, itu termasuk adalah ghibah. Ya Bun, kita menceritakan aib orang lain, kekurangan orang lain, itu termasuk ghibah. Ya, sebaiknya apa? Sebaiknya seperti pertanyaan Bunda tadi, kayak mana ngomongnya lagi ustazah? Sebaiknya kita bilang, ustazah, kalau lebih bagusnya ustazah di bengkel satu lagi. Ya, jangan bilang yang bengkel ini tak baik, tak usah. Tak perlu kita ucapkan. Nah, kita kebiasaan kita nih suka mengucapkan tanpa kita sadari, ya. Kita suka mengucapkan kekurangan orang lain. Benar nggak, Bun? Secara otomatis kita tanpa sengaja mengucapkan kekurangan orang lain dengan kita membandingkan orang yang lebih baik. Nah, ini termasuk ghibah. Ya Bunda ya, hati-hati. Pernah enggak kita walaupun itu benar. Iya kan, istilahnya mudarat bagi kayak ibu Iman misalnya kan, yang tadi ustazah kan jangan situ. Daripada ustazah mudarat kan lebih baik dibilangkan ke yang sana gitu. Itu enggak boleh juga. Enggak boleh Bunda. Enggak boleh. Ya, saya contohkan satu lagi biar Bunda tambah paham. Contoh, Bunda dengan suami mau pergi keluar nih, diajak makan sama suami. Ayo lama kita pergi keluar makan pecel lele, ya. Tapi kita makan dekat situ ya, misalnya Jalan Baru, ya. Di situ aja lah, di Jalan Baru kita makan ya, kata suami. Datang kata Bunda, oh ndak usah situ lebang. Di situ abang tak tahu, awak menunggu sampai berjam-jam lama mana pelayanannya. Sudah itu, yo sambanya nak doge lama-lama doh kecilnya gitu. Ya, ini contoh kecil ini Bunda, ya, nak ada lama-lama sambanya di situ tuh doh katanya gitu kan. Ancak awak ditampek yang situ cek lay-lay. Di situ lama pelayanannya capek kecilnya gitu kan. Ayamnya empuk kecilnya gitu kan. Jadi itu juga sudah termasuk ghibah. Itu masih dalam keluarga kita aja baru tuh. Belum kita bersosialisasi dengan orang. Tanpa kita sengajai, kita selalu menyebutkan kekurangan orang lain. Inilah Bunda bahayanya. Kalau yang contoh tadi, itu sehari-hari banyak itu. Inilah kalau setelah mendengar kajian ini, mari kita robah. Saya pribadi juga berusaha untuk merubah. Ya Bunda, iya Bunda. Terkadang kita ini paling gampang menyebutkan kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, dan suka membanding-bandingkan. Itu kita nih sekarang nih Bunda. Itu terus-terusan Bunda. Dengan anak pun bisa jadi sama. Ya, anak ampe misalnya. Ya Bunda ya. Dari anak yang pertama ke 4 itu pasti kita berbeda-beda anak kita. Ya, terkadang tersebut juga sama kita kepada tetangga. Ya. Onde kalau anak kami yang pertama tuh entahlah cuek aja kalau emaknya sakit. Dia enggak Bunda? Kalau anak yang ketiga tuh onde perhatian dipijitnya emaknya. Bun, hati-hati. Curhat dengan kita membanding-bandingkan secara tidak langsung itu berbeda. Maka curhatlah kepada orang yang tepat. Contoh ya, betul Bunda nih, bagus, saya suka. Ya, contoh begini, yang curhat itu kita mengambil kesimpulan boleh seperti ini. Contoh ya,
Bunda nanti ngomong sama Ibu Ketua, Bunda Emma misal, ya. Bunda Emma, besok janganlah ustazah tuh leh jadi penceramah di siku leh. Yo, kayaknya kurang enak lah ustazah tuh kalau yang ceramah. Nah, gitu ya. Bunda sampaikan ke Bunda Emma, itu kita curhat, boleh untuk menyelesaikan demi kenyamanan orang bersama. Tapi Bunda lah keluar dari musola iko sambil berdua berjalan sama Bunda ko. Onde tapo-hapo ceramah ustazah itu tadi. Wah, yo. Tapo-hapo coba tetele jo ceramahnya. Misal gitu Bunda, ya. Itulah yang dimaksudkan dengan ghibah. Ya. Jadi kita harus ambil opsi yang pertama tadi. Kita boleh sharing kepada ketua, kita bicarakan demi kemaslahatan umat. Boleh. Itu tidak ghibah. Tapi kalau kita keluar di sini berbicara dengan sesama teman kita, sahabat kita, ya, itu baru namanya ghibah. Jadi curhat itu dengan apa beda. Gitu ya Bunda ya. Jadi kita pemahamannya seperti itu. Gitu Bunda. Jadi banyak tanpa kita sadari tiap hari ini kita buat dosa. Benar nggak Bun? Benar. Entah dengan cucu, entah dengan anak, macam-macam lah ya Bun, dengan suami, dengan tetangga. Karena kita berbaur terus kan. Jadi gitu Bunda. Itu udah dibahasnya di hari itu. Iya Bunda. Maka ini yang perlu kita perbaiki. Maka kata Allah, kata hadis Rasulullah, ya, jangan engkau selalu mengeluarkan kata yang tidak baik. Lebih baik diam. Diam itu emas. Ya Bunda ya. Maka kalau yang tidak bermanfaat, ya, sama kita membicarakan kelemahan dan kekurangan orang lain, sama dengan ghibah, sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya, itulah yang selama ini tanpa kita sadari, inilah yang harus kita perbaiki pelan-pelan. Ustazah, Iya Bunda. dari tadi serang ustazah tuh kita kayaknya kena terus ya. Bisa ambo nak diimbau sama Bunda Emma. Nah gini loh ustazah. Iya Bunda, silakan. Kan ya ibu ya. Iya. Itu tuh kayaknya ada apa sehari-hari. Ya. Untuk cara menghilangkan dosanya itu macam mana? Apakah bisa kita minta ampun sama Allah atau istighfar aja? Iya. Soalnya dari tadi memang kena juga. Iya. Iya kan? Iya Bunda. Karena bencana Saya Bunda, mohon maaf, saya tidak ada niat untuk mengenakan bunda-bunda semua. Karena ini ilmu yang saya sampaikan. Supaya apa? Supaya ini kita berubah sama-sama, ya. Bunda, saya, kita sambil belajar sambil merubah diri kita. Karena umur kita sudah tak muda lagi, makin bertambah, makin berkurang usia kita. Ya enggak Bunda? Jadi ini belum selesai Bunda. Kan tadi dibilang sampai 9. Kalau sudah tersebutkan 9 ini yang kita hindari, baru kita cari pencegahannya seperti apa. Ya? Atau sampai 5 aja. Baik. Oke, baik ya Bunda ya. Baik, tadi saya tanya dulu Bunda. Yang pertama tadi apa? Fasik. Ya Bun, ketika kita tahu hukum Allah, perintah Allah, ya, jangan kita pura-pura tidak tahu. Yang sudah dicontohkan tadi ya, cara menutup aurat itu wajib. Tahu kita, jangan kita pura-pura tidak tahu. Panggilan azan kita tahu itu perintah Allah, jangan kita pura-pura tidak indahkan. Ya, itu orang-orang fasik. Yang kedua adalah munafik, ya, munafik, ya, lain di mulut, lain di hati, ya. Ketika berkata berdusta, ketika berjanji, ya, berdusta, ketika dipercaya berkhianat. Maka ini hati-hati, jangan termasuk kita golongan orang-orang yang munafik. Yang ketiga adalah kikir, pelit, ya, pelit dia. Yang keempat adalah bakhil. Yang kelima ghibah, ya, sampai 6 aja. Tadi pasangannya fitnah, ya. Jadi ghibah, ya, sama fitnah berbeda. Ya, ini terakhir penutup kita nih ya. Ghibah tadi ketika segala sesuatu yang kita katakan itu benar,
ya, dan itu menyangkut kekurangan orang lain dan keburukan orang lain, maka itu termasuk ghibah. Ya, kalau fitnah segala sesuatu yang kita lakukan, ya, kita membicarakan orang lain tapi itu tidak terbukti, makanya itu tidak ada kebenarannya, itulah yang dibilang dengan fitnah. Ya, hati-hati, ghibah sama fitnah itu berbeda. Ya, kalau ghibah itu benar-benar terjadi adanya, kita bicarakan kekurangan dan kelemahan orang. Ya, kalau fitnah ini tidak ada terjadi, dikeceannya awak, misal contoh, ya, anak awak dituduhnya mencuri, sementara tidak ada, berarti secara otomatis dia sudah memfitnah. Tidak ada kebenarannya tapi dibicarakannya kepada orang lain. Itu hati-hati bunda. Ya, bedanya fitnah dengan ghibah itu seperti itu. Maka hari ini bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu di dalam hukum Islam, ya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, mari pelan-pelan kita hindari dan kita hentikan. Ya bun, setelah kita berkajian ilmu ini, harapannya termasuk diri saya sendiri, kita sama-sama belajar bun, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, agar kita capek berbuat kebaikan, kita banyak sedekah, kita banyak lakukan ibadah, tapi mulut kita nggak juga bisa kita rem, sama aja minus nanti. Makanya kata Rasulullah, itulah tanda orang-orang yang nanti di yaumil akhir bangkrut. Ya, nggak ada lagi pahalanya yang mau ditimbang di yaumil hisab nanti bunda. Ya, karena tidak itu lebih banyak keburukan lagi daripada ibadah yang dilakukan. Karena keburukan itu tiap hari, hampir tiap hari kita lakukan tanpa kita sengaja. Ya bunda ya. Maka dari itu bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, kategori yang 6 ini yang dilarang oleh Rasulullah dan dilarang oleh Allah, maka dengan cara kita minta ampun kepada Allah, dengan kita bertaubat kepada Allah. Makanya saya selalu katakan jangan tinggalkan sholat sunnah taubat, ya bun, karena sehari-hari kita pasti melakukan dosa tanpa kita sadari. Ya bunda ya, andaikanlah ya di kota suci itu, di kota Mekah, ini aura yang pulang-pulang dari Mekah, masya Allah luar biasa ya. Makanya saya senang nih bun, ya, cium tangan orang yang pulang dari Mekah, bahkan peluk, supaya apa? Auranya itu kecipratan dengan kita, mudah-mudahan Allah panggil kita lagi. Itu ya bunda ya. Andaikanlah tanah suci itu ya sama dengan di Indonesia ini, mungkin kita tidak akan berani berkata-kata. Bunda boleh tanya nih sama bunda-bunda kita, tak sanggup kita berkata-kata. Di sana, kalau sudah di sana, ini mulut kita ini memang kita rem bun, tak berani kita berkata-kata. Benar nggak bunda? Benar ya bun ya. Ini kawan saya baru pulang juga, ya, sama lettingan dengan bunda juga. Cerita bunda, ya, cerita dia ada orang besar-besar itu bunda, kan tawaf nih bun. Ada orang-orang besar-besar itu, ya, didorong-dorongnya, sehingga kayak mau terjatuh dia itu gini-gini ya. Jadi kan palak juga dia, sekali udah menghindar, didorongnya juga, udah menghindar sini didorongnya juga bunda. Palak dia lagi bunda. Jadi palak dia gini kan bunda, ya, karena dibalas. Maka bunda di sana itu tidak boleh bunda. Keburukan yang kita terima itu ujian, ya. Maka jangan kita balas dengan keburukan. Apa yang terjadi bunda? Yang terjadi ya, dia geserkan pula kakinya gitu ya. Akhirnya apa bunda? Keseleo kakinya bunda. Karena apa? Kita kan udah dilarang sama Allah. Perintah Allah, keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Bahkan kita disuruh untuk balas dengan kebaikan. Ya enggak bunda? Kami pengalaman bertiga kemarin sama Fitima. Iya. Saking ramainya tawaf Ustazah. Padat manusia bunda, luar biasa tahun ini bunda. Saking, kalau adanya kan sholat sunat tawaf itu kan di belakang lurus makamnya Ibrahim. Iya, makam Ibrahim. Iya, di lurusan Multazam. Iya. Insya Allah sama bernya sering tawaf. Iya. Suruh. Iya. Itu tuh saking ada orang Fitimah bukit ya
di rumah nomor 1 dan 2 juga, jadi siap sakit, jadi dia minta tawaf sama kami, kami mau ada bertiga. Saking senangnya hati dapat di apa itu, sholat kami. Jadi sholat itu tuh saking senangnya itu tak nengok, dia kan kami itu tuh kan diarahkan ke Ka'bah gitu. Kalau itu Ka'bah gini, kalau ke gitu. Jadi kami saking dapatnya pas siap itu dapat di situ dapat pula sholat. Tak nengok batu-bata itu kami itu kami langsung lah sholat. Langsung sholat, jadi pas sujud. Jadi aturannya kan gini. Jadi kami gini sujud. Jadi adalah bapak-bapak itu kami menangis bertiga loh. Ada bapak kan ibu kecil. Digininya dari belakang ini, diangkatannya ke sini, diarahkan. Itulah Bun di sana tuh luar biasa Bunda. Siap itu ibu tuh besar kayak ini, juga digitukan. Setelah kami dijaganya malah ustazah orang gini. Jadi setelah diarahnya ke Ka'bah itu, dijaganya kami sini. Di sini kan kayak ke sini, juga dipilihnya lah, biar nggak terlangkah. Setelah kami mau salam, bapak itu tak ada. Kami minta terima kasih. Kami mau salam, bapak itu tak ada. Menangislah kami bertiga. Karena itu malaikat Bunda. Bunda, ya. Di Baitullah itu beribu-ribu malaikat mendoakan orang yang di sana. Jadi bisa saja hal-hal yang seperti yang Bunda ceritakan tadi terjadi. Makanya di tanah suci itu Bunda, apa yang kita lakukan ya, itu langsung jadi di situ Bunda. Ya. Seperti yang saya lakukan, yang saya katakan itu, berbicara saja kita, membicarakan orang lain nampak sama kita kan, aneh menurut kita, ya. Jangan coba-coba kita bicarakan. Iya Bunda, langsung terjadi. Maka hati-hati Bunda, ya. Itu saya bilang, andaikan Baitullah itu sama dengan Indonesia ini, setiap perbuatan yang tidak baik maka langsung dibalas oleh Allah. Ya Bun, mungkin kita hati-hati berbicara. Mungkin kita tak sanggup berkata-kata. Ya, luar biasa. Maka ini pelajaran bagi kita, alhamdulillah ya Bunda ya, luar biasa. Dan pelajaran juga bagi saudari saya, ya adik angkat saya itu, ya Bunda ya, benar Bunda. Jadi di sana harus hati yang bersih Bun. Kalau kita didorong-dorong, kita istighfar aja Bun. Jadi kalau di sini kita diceritakan sama tetangga, kita diburuk-burukkan sama tetangga, istighfar aja Bunda. Ya, merinding saya. Istighfar aja Bunda. Itu dorongnya dia kan kalau jalan kan tawaf, itu dorongnya bukan kayak kita menguatkan orang ini kan kadang-kadang menguatkan orang mulai. Dia menguatkan orang tuh sampai kayak dicapkan. Iya. Sakit loh. Ini iya Bunda. Makanya kalau setiap tawaf tuh badan tuh sakit-sakit itu lah. Iya. Soalnya orang tuh entah bodinya kayak standarnya Tinggi Bunda. Tinggi Bunda. Awak di bawah pikiran aja. Iya. Maka gitu ya Bunda ya. Jadi hari ini cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini kita ambil pembelajaran bagi diri kita ya Bunda ya. Kita dapat terhindar dari hal-hal yang ini. Mudah-mudahan nanti yang sisanya bisa bersambung ya. Jangan jera ya Bun ya, karena ini ilmu yang saya sampaikan, saya mohon maaf, saya tidak ada unsur niat sengaja untuk menyakiti hati perasaan bunda-bunda, saya mohon maaf. Karena sesungguhnya ini ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa menghindari ini tanpa kita sengajai. Ya Bun, bisa kita merubah untuk kedepannya lagi. Gitu. Iya. Baik, kita tutup dengan doa, dengan bacakan umul kitab. Mudah-mudahan kegiatan ini Allah berikan rahmat dan berkahnya kepada kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf jika saya ada salah dan kata. Saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.